مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Romi Jedio. Malam pada malam hari ini akan sedikit bercerita tentang asal mulanya atau sejarahnya Yayasan Akramul Afkar. Ya, pada malam ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada pemateri kita. Yang sebelah kiri saya itu ada Ustadz Yusron sebagai Ketua Yayasan Akramul Afkar, dan di sebelah kiri satu lagi itu adalah Ustadz Ardison. Beliau adalah sebagai kepala sekolah di SDIT Cahayaquran. Kita masuk pembahasan, mungkin bisa sedikit Ustadz Yusron dan setelah itu Ustadz Ardison mengenalkan pribadinya gitu. Ya, mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita Ustadz Yusron berasal dari negeri asal Tanah Baru. Kemudian saat ini tinggal di Muaro Sijunjung. Alhamdulillah sudah berkeluarga, dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 orang anak. Kemudian hari ini kita berkecimpung dan mungkin menggeluti beberapa tempat-tempat atau mungkin fasilitas pendidikan. Di antaranya adalah rumah tahfiz, kemudian SDIT Cahayaquran, dan selaku imam masjid Agung Istiqlal. Itu ya perkenalan dari Ustadz kita. Ya, saya juga lupa menjelaskan tadi, beliau juga adalah seorang imam besar yang ada di Masjid Agung Istiqlal, Muaro Sijunjung. Ya, selanjutnya kita dengarkan juga sedikit pengenalan dari Ustadz Ardison sebagai kepala sekolah SDIT Cahayaquran. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami Ardison, di sini sebagai kepala sekolah SDIT Cahayaquran. Saya berasal atau lahir dari Nagari Padang Waweh, sekarang namanya dibagi 2, ada Padang Waweh, ada Padang Waweh Selatan. Sekarang saya bagian Padang Waweh Selatan. Alhamdulillah dilahirkan dari sana. Sekarang sedang berkecimpung juga di SDIT Cahayaquran. Ada lagi kita di rumah tahfiz Naila, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya alhamdulillah tamatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIP Sumatera Barat. Tahun 2013 saya selesai menamatkan kuliah dan menyandang sebuah predikat sarjana ilmu Al-Quran dan sarjana pendidikan agama Islam. Saat ini kita bersama-sama bersama Ustadz Yusron mengembangkan pendidikan di Muaro Sijunjung, di Yayasan Akramul Afkar yang menaungi, sebagaimana dikatakan Ustadz Yusron tadi, menaungi rumah tahfiz yang pertama sekali kita dirikan bersama, kemudian SDIT Cahayaquran, yang ketiga PAUD. Insya Allah ada nanti beberapa perkembangan selanjutnya, mungkin bisa jadi kita mendirikan SMP maupun SMA. Insya Allah demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ardison telah sedikit memperkenalkan dirinya. Ya, mungkin langsung saja kita untuk mengingat waktu juga pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bertanya dari awalnya itu adalah sejak berdirinya yayasan gitu, Yayasan Akramul Afkar. Jadi kan kita penasaran, Yayasan Akramul Afkar itu mulainya dari mana sih gitu kan? Jadi mari kita dengar penjelasan sedikit dari Ketua Yayasan Akramul Afkar dengan Ustadz Yusron. Jadi mungkin Ustadz Yusron bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah awalnya, bagaimana bisa yayasan ini berdiri gitu. Dan mungkin setelah itu kita minta lanjutkan kepada ya yang SDIT-nya, rumah tahfiz dan PAUD-nya. Ya, mungkin kita minta dulu kepada Ustadz Yusron ya.
Baik, terima kasih kepada kita semua. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa berdiri Yayasan Akramul Afkar Muara Sejunjung, yang semua itu adalah mimpi-mimpi kita semua. Di antaranya adalah awal berdirinya ini adalah ketika awal kita membuka rumah tahfiz. Kemudian alhamdulillah ketika kita sudah membuka rumah tahfiz dengan murid yang lumayan cukup sampai 300-an, sehingga ada mimpi-mimpi wali murid dan bahkan orang tua kita, pemerhati kita, kalau seandainya diberdirikan juga SDIT dari awal mula rumah tahfiz ini, alangkah bagusnya, sehingga ada nanti hubungan atau korelasi antara rumah tahfiz dengan sekolah-sekolah SDIT yang mungkin formal, sehingga mimpi-mimpi itu dan bahkan masukan-masukan dari orang tua kita tampung semuanya. Setelah itu kita olah bersama keluarga, kemudian guru-guru, termasuk yayasan, karena kita juga ingin melahirkan generasi-generasi penghafal Quran di usia dini, sehingga dari sana kita berangkat mulai memikirkan bagaimana kita bisa mendirikan yayasan yang yayasan ini bisa nanti menaungi SD, kemudian rumah tahfiz, termasuk mungkin TK atau mungkin PAUD atau TPA, tempat penitipan anak, dan bahkan kita rancang juga balita bahwa 5 tahun bisa mengaji. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini Allah berikan kita kemudahan-kemudahan sehingga berdirilah rumah atau mungkin yayasan Akramul Afkar ini Muara Sejunjung dengan berjalan lancar, dan kita mohon doa kepada Bapak dan Ibu-ibu kita semua. Mudah-mudahan niat-niat kita ke depan, niat-niat baik ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Ustaz. Ya, mungkin masih ada yang kita ingin pertanyakan, Ustaz, ya, yaitu kapan sih berdirinya gitu, Ustaz, Yayasan Akramul Afkar, terus PAUD-nya, SD-nya, dan rumah tahfiz gitu kan, kapan berdirinya dan udah berapa lama gitu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari sini mungkin kita bisa mengingat sejarah berdirinya Yayasan Akramul Afkar. Di antaranya adalah yayasan lahir atau mungkin keluar dari instansi resmi, yaitu notaris, tanggal 2 April tahun 2018. Kemudian rumah tahfiz yang mungkin cikal bakal munculnya yayasan, karena dia itu adalah lebih dulu lahir, yaitu tanggal 19 Januari 2015, sehingga lahirlah namanya Rumah Tahfiz Nailah. Sementara Nailah itu sendiri adalah nama anak kita yang besar. Kemudian pada tanggal 4 November tahun 2019 lahir pula PAUD atau mungkin TPA, tempat penitipan anak, plus juga menghafal Al-Quran. Kemudian terakhir alhamdulillah dengan izin Allah juga lahir SDIT Cahaya Al-Quran tahun 2000 atau mungkin 16 Juli tahun 2018 yang bernama dengan SDIT Cahaya Quran Sejunjung. Ya, saya juga muncul pertanyaan nih, saya. Kan itu yayasan namanya Yayasan Akramul Afkar, dan sedangkan SD-nya itu Cahaya Quran. Apakah yayasan itu nggak dikasih nama Yayasan Cahaya Quran? Kenapa tuh, Ustaz, gitu? Kenapa berbeda nama SD dengan nama yayasan, Ustaz?
terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Kenapa ada namanya Akramul Afkar? Nama itu adalah anak kita yang kecil, namanya Akramul Afkar. Sebenarnya yang kita lihat bukan Akramul Afkarnya, tapi nilai-nilai yang ada atau mungkin arti yang ada dari Akramul Afkar. Nah, artinya memang adalah pemikiran atau mungkin pemikiran atau hati yang lurus. Nah, sehingga dari itu kita nanti akan melahirkan generasi-generasi yang jujur. Kemudian kenapa tidak dengan cahaya Quran? Kenapa kok berbeda munculnya dengan SD cahaya Quran? Karena mimpi kita ke depan adalah anak-anak yang masuk ke dalam SD cahaya Quran ini, itu adalah mimpi kita terbesar. Sehingga anak-anak yang masuk ke SD ini minimal dia menguasai dan mampu menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang mimpi yang seperti itu atau cita-cita kita yang seperti itu Allah izinkan, sehingga anak-anak kita sudah mampu menghafal 1 juz, ada yang 2 juz, dan bahkan sampai ada yang 10 juz, sementara dia masih duduk di kelas 3 SD. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga ya Ustaz ya, semua dengan ya, tujuannya mendirikan Yayasan Akramul Afkar, terkhusus juga SDIT Cahaya Quran, itu adalah sebuah wadah atau sebagai tempat bagi para pemuda-pemuda saat ini, dan mulai dari anak-anak itu mulai diciptakan ya Ustaz jadi penghafal Al-Quran ya Ustaz ya. Ya, mungkin saya juga ingin bertanyakan Ustaz ini Ustaz, bagaimana sih untuk berdirinya yayasan ini? Apakah berapa orang gitu di belakang Ustaz gitu? Apakah ada struktur organisasinya atau bagaimana Ustaz? Kenapa bisa ini berdiri dan orang-orang udah pada tahu gitu kan? Udah banyak yang tahu. Ya, gimana tuh Ustaz? Terima kasih. Pertama, yang namanya organisasi pasti perlu struktur untuk orang-orang yang duduk di bagian-bagiannya. Maka diantaranya adalah kita sudah berbincang-bincang dengan keluarga besar Yayasan Akramul Afkar. Mungkin ada di situ adik ipar, mungkin istri, kemudian mertua, termasuk yang lain-lainnya. Sehingga dari perkumpulan itu atau mungkin hasil dari cerita itu ditambah lagi dengan background atau mungkin istri yang mempunyai latar belakang pendidikan, bahkan beliau adalah seorang pengawas sekolah SMA tingkat Sumbar dan mempunyai mimpi yang sama dengan kita, sehingga ketika Allah pertemukan itu ada niat-niat lain untuk membangun bagi generasi kita. Dan bahkan ketika kita melihat video-video yang ada di televisi atau mungkin siaran di TV, ada anak-anak yang muncul ketika umurnya kecil sudah hafal Quran, maka berangkat dari situ kita juga punya mimpi untuk bisa melahirkan generasi-generasi untuk menghadapi mungkin masa depan bagi mereka. Dan generasi ini adalah generasi yang mampu menguasai dan bahkan menghafal Quran sesuai dengan hafalan-hafalan yang dhabit dan kuat. Dan maka mimpi kita juga mereka bisa menjadi imam-imam besar yang akan menggantikan generasi kita. Dan bahkan mimpi kita juga diantaranya adalah kalau bisa tentu kita bisa mengekspor, bukan mengimpor, mengekspor dari si junjung imam-imam baru yang akan menggantikan kita di masa-masa yang akan datang. Ya, luar biasa sekali. Ya, kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Ismail tadi bahwasanya Yayasan Akramul Afkar bukan hanya sekedar yayasan, tapi mempunyai visi, misi, dan tujuan yang luar biasa sekali. Ya, ya mungkin kita lanjutkan pada malam hari ini sedikit juga penjelasan dari Ustaz Ardison bagaimanakah tentang SDIT Cahaya Quran. Ya, mungkin kita bertanya dulu dari SDIT Cahaya Quran, bagaimanakah
tujuan, visi, misi dari SDIT Cahaya Quran. Mungkin bisa kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Ardisan. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang dibilang tadi bahwa SDIT Cahaya Quran lahir dari mulanya dari Matafis, kemudian kita berpikir, kemudian orang tua juga berpikir bagaimana kalau kita dirikan sebuah sekolah yang formal. Maka oleh sebab itu muncullah ide kita untuk mendirikan sekolah dasar seperti dari SD, sehingga dengan modal seperti itu kita cari anak-anak kita, pertama di lingkungan kita saja dulu di rumah tafis kan, anak-anak kita yang sudah bisa ngaji dari TK itu kita kumpulkan, kemudian mereka berminat untuk masuk di SDIT Cahaya. Alhamdulillah pada tahun pertama itu pada 16 Juli 2014 kita sudah mulai tahun ajaran baru. Pertama kita buka aja dulu kemarin di sebuah rumah ya, memang agak sederhana kita tempatnya di rumah. Alhamdulillah kita semangat sekali anak-anak kita untuk datang, untuk juga orang tuanya, sehingga pada tahun pertama itu anak kita sudah bisa baca Al-Quran. Bahkan dalam waktu satu semester ya, ini setelah 6 bulan kita sudah hafal juz 30 dan bahkan sudah langsung wisuda pada tahun pertama. Kita juga berencana kemarin untuk wisuda untuk angkatan kedua, tapi karena mungkin terganggu oleh pandemi COVID ini tidak jadi terlaksana. Mungkin visinya tadi kita ingin melahirkan atau mencetak generasi yang hafal Al-Quran. Kita juga punya moto kita menjadi anak yang cerdas dan berkarakter, juga hafal Al-Quran. Cerdas dalam artian kita menguasai ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu pendidikan dan sebagainya. Kemudian ditambah juga dengan pendidikan karakternya, sehingga anak-anak itu di samping mereka cerdas dalam ilmu agama, ilmu pendidikan, mereka punya karakter yang baik, punya tata krama yang baik, berbicara yang sopan, melaksanakan sholat dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan hafal Al-Quran, kan luar biasa bagusnya kan, cerdas lagi. Kemudian tambah karakternya, dan mereka juga menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sebelum naik ke Ustaz tadi sudah ada yang hafal 10 juz ya. Beliau sekarang kelas 3. Beliau sangat istimewa sekali dan kemarin juga beliau masuk dalam penjaringan 1000 hafiz se-Sumatera Barat. Beliau peserta terkecil dari Sejunjung, anak kita juga di SDIT Cahaya Quran. Ya, itu sedikit penjelasan dari Ustaz. Ya, mungkin ini ada lagi Ustaz. Apakah di SDIT Cahaya Quran itu tadi kata Ustaz kan ada juga pendidikan yang lain, pembelajaran pendidikan yang lain gitu. Itu yang pembelajarannya itu apa aja Ustaz? Seperti mata pelajarannya gitu yang diajarkan kepada anak-anak itu. Jadi sistem dan strategi, sistem yang untuk dari karakter. Karakter itu seperti apa aja Ustaz? Mungkin nanti ada yang bertanya gitu kan, sebenarnya karakternya apa saja? Mungkin Ustaz bisa jelaskan Ustaz. Ya, Ustaz. Iya. Karena kita di SDIT Cahaya Quran, kita di bawah Dinas Pendidikan, kita sistem pelajarannya kurikulum Dinas Pendidikan, memakai kurikulum Dinas Pendidikan. Pertama tentu kita belajar seperti sekolah umum seperti biasa, sekolah formal, SD sama seperti SD umum. Ya, cuman ciri khas kita ada tambahan karakter seperti tadi kan, misalnya setiap pagi ada salaman dengan gurunya, kita tanya bagaimana sholatnya, kita tanya bagaimana kegiatannya di rumah, mengaji, menghafal dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan penguatan dari ustadz dan ustazahnya di sekolah kan, bagaimana untuk bersikap yang baik dengan ustadz ustazahnya, bersikap baik kepada orang tuanya. Begitu juga dengan lingkungan sekitarnya, di mana saja, misalnya setelah tiba mereka salam dengan siapa saja. Kemudian di rumah juga seperti itu, di lingkungan juga seperti itu. Mereka dengan sudah mendapatkan pendidikan karakter di sekolah, tentu mereka akan disuruh untuk menerapkannya di lingkungan sekitar, seperti itu. Ya, saya juga bertanya nih Ustaz, ada juga yang mengatakan seperti ini ya,
SD Al-Quran itu ada khusus juga ya untuk ustazahnya, apa materi segala macamnya ada juga ya, seperti apa ya, seperti pembinaan gitu ya bagi ustazahnya. Berarti itu apakah apa namanya, bagaimana untuk sistem materinya Ustaz? Sistem materi yang diberikan kepada pembinaan kepada ustazahnya gitu. Nah, jadi ya, makasih bagus kan. Jadi begini ya. Jadi kita sebagai ustazah, sebagai guru, kita mengajarkan kepada anak misalnya menghafal. Tentu kita sebagai guru juga harus punya punya ilmu yang bekal yang harus diajarkan kepada anak itu. Makanya kita harus diberi pembelajaran terus kepada guru-gurunya, misalnya bagaimana menerapkan pendidikan karakter itu terutama sekali kita terapkan pada guru-guru kita. Karena ia mentransfer ilmu kan dari di sekolah itu kan guru langsung ke anaknya. Karena memang guru itu adalah sebagai contoh bagi anak. Kalau seandainya guru-gurunya katakanlah pakainya seperti ini kan, itu kan dicontoh oleh anak kita. Kataannya seperti ini, itu kan dicontoh oleh anak kita. Makanya kita kasih terus pembelajaran kepada guru-guru ustaz-ustazah kita. Kemudian di sekolah kita juga setiap guru-guru itu kita wajibkan juga untuk mengikuti kelas tahsin. Nah, jadi bacanya itu kita perbaiki, baca Al-Qurannya kan, jangan istilahnya kan, jangan nanti kita kalah guru-guru ini sama anak-anak kita. Anak-anak kita bagus bacanya, sementara guru-gurunya seperti ini bacanya. Itu maksudnya. Sehingga dengan belajar tahsin terus, sehingga mereka guru-guru tidak malu oleh anak-anak kita hafal Al-Quran, tapi guru-gurunya tidak hafal Al-Quran, kan lucu jadinya. Makanya kita terus kita kembangkan. Bisa kita kedepannya di hafalan ini kita berikan juga hafalan wajib pada ustaz-ustazahnya, pada guru-gurunya. Begitu juga tahsinnya, bacaannya diperbaiki nanti, sehingga dengan demikian tidak merasa malu pada anak-anaknya nanti. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang guru atau ustazahnya yang di SDT Al-Quran Ustaz ya. Dan Anda juga mendengarkan juga ini bahwasannya di sana ustazahnya juga difasilitasi gitu ya Ustaz ya. Ya seperti kayak apa Ustaz, makan siangnya, snacknya itu kira-kira itu dananya bagaimana ya Ustaz ya? Pasti orang bertanya kan ya yayasannya udah terkenal gitu kan, terkenal tanpa dipublikasikan secara hard gitu kan. Jadi orang udah banyak tahu bahwasannya yayasan seperti itu. Dan sekarang mungkin lagi pertanyaan Ustaz, bagaimana sih Ustaz gitu untuk kan dikasih snack apa segala macam, makan siang gitu, apakah itu yayasan tidak merasa kekurangan gitu ya Ustaz ya? Soalnya kan di mana-mana kita lihat yayasan-yayasan yang lain itu tidak ada memfasilitasi seperti itu untuk ustaz-ustazahnya. Ya mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit Ustaz. Mungkin nanti akan ditambahkan ya Ustaz Yusron ya. Yang pertama kita dari awal kita sudah sepakat dengan Ustaz Yusron, dengan Bina juga, bahwa kita tebarkan dulu kebaikan kepada semuanya, kepada anak-anak kita, baik di Tafis, kepada murid-murid kita di SDT Al-Quran. Insya Allah kita selalu diberi kelebihan dengan adanya makan siang itu sebuah kelebihan. Kalau kita pikirkan dari mana dananya, kadang mungkin kita tidak bisa terbayangkan. Tapi alhamdulillah Allah beri kita kecukupan. Bila kita bisa mengasih makan siang untuk guru-guru kita, kita fasilitasi juga untuk rotasi dan sebagainya. Bahkan ada juga kita sediakan tempat tinggal lah ya Ustaz ya. Jadi bagi ustazah, bagi ustazahnya jelas ya, misalnya dari jauh, jadi mereka tidak perlu ulang lagi ke sekolah kita dari rumahnya yang jauh, kita kasih penginapan seperti itu. Insya Allah dengan niat baik ini ada saja jalannya. Mungkin akan ditambahkan ya. Baik, terima kasih. Yang terpenting adalah dalam kehidupan ini kita selalu menjalani dengan ikhlas, termasuk mencari pembekalan untuk hari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sering membaca, banyak memberi, banyak menerima. Hari ini kita memberi, mudah-mudahan insya Allah besok kita juga akan menerima. Dan bahkan
Allah sudah menggantinya di dunia saja, Allah sudah mengganti, apalagi di hari akhirat kelak. Kemudian yang terpenting juga kita berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada ustadz dan ustazah kita, sehingga di jam-jam siang atau jam istirahat mereka tidak lagi berpikir yang lain-lain, tidak berpikir untuk mencari apa yang akan dimakan di siang hari, akan tetapi kita mencoba untuk menservis mereka dengan menyediakan menu-menu atau makanan, sehingga kita mempunyai prinsip anak makan, ustadznya makan, dan ustazahnya juga makan. Ketika anak minum, ustadz dan ustazah juga minum. Nah, sehingga prinsip ini kita munculkan, kita ciptakan di sekolah kita, sehingga hari ini dan bahkan sampai detik ini dan terakhir kemarin belum ada kendala. Sekalipun dulu mungkin ketika di awal-awal memikirkan itu rasanya akan banyak muncul masalah. Dari mana asal dananya? Bagaimana cara pembelian ini dan itunya? Ternyata Allah itu Maha Kaya. Setiap rencana baik yang kita rencanakan, ternyata Allah sudah mendahului kita dengan rencananya yang lebih baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sehingga setiap niat baik yang kita ciptakan dahulu, ternyata Allah jauh sebelumnya sudah lebih tahu. Sehingga kendala-kendala yang mungkin ada di dalam pikiran kita dulu ketika mendirikan sekolah, mungkin baik dari makanannya termasuk fasilitas lokalnya yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita, di mana kita akan memberikan fasilitas lokal kepada anak atau penempatan belajar, ruang belajarnya. Ternyata ketika kita menjalani sambil berdoa kepada Allah, itu adalah kemudahan-kemudahan, dan bagi Allah ternyata kecil bagi di hadapan atau di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lahirkan hari ini, apa yang sudah kita ciptakan hari ini, insya Allah juga bertahan, apalagi ustaz-ustazahnya dengan pembekalan-pembekalan, baik pembekalan dunia apalagi pembekalan akhirat. Maka selalu sabar di dalam sekolah kita ini, sehingga ke depan mereka juga mampu menebarkan kebaikan-kebaikan pada anak-anak dan bahkan sahabat-sahabatnya, termasuk manusia-manusia yang lain. Ya, terima kasih Ustaz Isran dan Ustaz Adison. Ya, satu lagi Ustaz Adison. Aku juga menanyakan ini pertanyaan juga dari dari beberapa netizen kita. Bahwasannya gini, bagaimana sih kondisi kelas yang sekarang yang ada di SD TC Quran gitu kan? Nah, terus bagaimana juga tanggapan dari wali muridnya gitu dengan kondisi yang sesederhana tapi itu keberkahan atau gimana sih? Pokoknya ada situ lingkungan yang hangat gitu kan Ustaz ya. Ya mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit Ustaz. Jadi memang kita dari awal belum ada lokal permanen ya, dari awal sebelum ini dari awal sekali kita di rumah. Alhamdulillah sekarang kita menempati lokal dipinjamkan istilahnya di Sentral itu. Jadi memang begini, kita kemarin sudah rapat dengan orang pemurid bagaimana tentang kenyamanan anak-anak kita untuk belajar di sini. Ada yang berkata kalau kami Pak Ustadz gitu, sebenarnya ruangan itu tidak perlu, yang penting hasil itu gitu. Jadi memang itulah kalau kita sudah lama dengan orang tua. Jadi memang sebenarnya kan kalau kita lihat kan buat apa sebenarnya buat apa bangunan itu misalnya bagus gitu, tapi mungkin agak apalah anak-anaknya gitu. Jadi kita coba dari awal seperti ini dengan sederhana seperti ini, tapi kita bisa menghasilkan suatu anak-anak kita yang hafal Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah anak kita nyaman walaupun kita sempit-sempit sekarang kan, walaupun berdesak-desakan, anak kita tetap nyaman dalam belajar. Ya, saya juga ini ada sedikit kutipan juga ya dari yang penjelasan Ustaz Adison tadi, bahwasannya bukan berarti kita tidak membutuhkan bangunan yang megah atau segala macam gitu.
Salah satunya adalah sebuah ilmu, yang ilmu itu dimana sangat sulit untuk dicari gitu kan. Kebanyakan ya kita lihat aja dari kondisi saat ini bahwasannya itu ya sekolah-sekolah biasa malah yang apa namanya ini kayak seperti aja dari karakternya aja itu udah sangat tidak mencontohi sebagai seorang anak gitu ya seperti sekolah-sekolah biasanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada muncul sekolah baru yang dinamakan SDIT Cahaya Quran, yang kepala sekolahnya juga Yayasan Ardison yang telah ya. Sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, mungkin kita dengarkan sepatah kata dari Ustadz Yusron sebagai Yayasan Akramul Afkar. Ya, mungkin kepada Ustadz kita persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin tidak banyak akan kita sampaikan. Pertama mungkin ada yang menuliskan banyak memberi, banyak menerima. Artinya ringan tangan. Atau mungkin yang dikatakan oleh Rasulullah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, sehingga kita berangkat dari sini, Bapak dan Ibu-ibu ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga ternyata Allah memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, beranilah bermimpi, mudah-mudahan mimpinya menjadi kenyataan. Kutipan itu sempat kita dapatkan dulu di sebuah sekolah yang ada di Padang sana, sehingga tulisan-tulisan motivasi yang seperti itu terbaca oleh kita, dan kita mencoba untuk menuliskan di rumah tahfiz dulu. Beranilah bermimpi, mudah-mudahan mimpinya menjadi kenyataan. Artinya kita harus bermimpi untuk mewujudkan impian-impian kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan impian kita yang hari ini kecil, Allah ijabah setiap impian kita sehingga bisa menjadi wujud yang nyata di masa yang akan datang, menjadi sekolah besar, diminati oleh banyak manusia-manusia dan bahkan bapak dan ibu-ibu selaku orang tua, sehingga banyak lagi mimpi-mimpi yang lain di masa yang akan datang. Minimal mimpi hari ini sudah Allah berikan kenyataan kepada kita, sehingga dengan banyak berdoa kepada Allah, mimpi ini akan semakin banyak dan akan semakin terwujud nyata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sekarang kita minta juga kata-kata dari Ustadz Ardison selaku kepala sekolah SDIT Cahaya Quran. Ya, Ustaz disilakan. Baik, terima kasih sudah datang. Jadi memang harapan kita ke depan atau mimpi kita ini sebagaimana tadi, kalau kita memang dari dulu mengawali dari nol sekali, mulai dari buka tahfiz, mulai dari nol, dari awal kita melangkah, alhamdulillah sampai sekarang Allah beri kemudahan bagi kita sampai kita mendirikan 3 buah, yang pertama rumah tahfiz, SDIT, kemudian PAUD. Insya Allah nanti akan ada kejutan-kejutan lagi yang akan dimudahkan oleh Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kami mungkin minta doa kepada Bapak Ibu semuanya, doakan kami yang berjuang, kita semuanya yang berjuang di jalan Allah, mencerdaskan anak-anak kita dalam belajar, baik itu membaca Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah anak-anak kita adalah anak yang generasi yang ditunggu-tunggu oleh selanjutnya nanti bisa jadi pemimpin, bisa jadi orang yang polisi yang hafal Al-Quran misalnya kan, kemudian tentara yang hafal Al-Quran, dokter yang hafal Al-Quran, bisa jadi bupati yang hafal Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah itu tidak akan mustahil seperti itu. Sehingga anak kita adalah anak yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon doa kepada Bapak Ibu semuanya, tolong banyak-banyak doakan kami, mudah-mudahan kami bisa termasuk bagaimana lokasi kita ke depan, bagaimana mimpi kita untuk menjadikan kampung Al-Quran itu segera terwujud. Itu saja harapan kita untuk ke depannya. Terima kasih kepada Ustaz Islam. Ya, sedikit tambahan dari saya bahwa saya menangkap dari pembicaraan dari Ustaz Ardison dan Ustaz Islam tadi, bahwasanya sekarang pembangunan untuk Yayasan Akramul Afkar khususnya akan menciptakan
kampung Al-Quran yang sebenarnya itu adalah sebuah wadah bagi kita semua, bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang untuk kedepannya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang melihat video ini, silakan jika ada kelebihan dari segi harta bisa menyumbangkan atau mewakafkan sekurang-kurangnya semen atau segala macamnya ke Yayasan Akramul Afkar. Bisa langsung kepada Ustadz Yusron, beliau itu ada rumahnya di belakang SMK Elektro, atau langsung ke yayasan di belakang SMK Elektro di dekat BLK di Kabupaten Sijunjung. Ya, mohon doanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bahwasanya untuk pendirian kampung Al-Quran itu butuh kita semua, bukan hanya dengan Ustadz Yusron, bukan dengan Ustadz Ardison saja, tapi kita semua yang menciptakan generasi yang selanjutnya, bahwa mencipta Al-Quran itu lebih bagus daripada yang kita lihat kondisi yang saat ini, anak-anak berhuru hara seperti yang tidak ada wadah atau contoh yang baik gitu. Ya, saya sebagai moderator pada acara malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Yusron dan Ustadz Ardison. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.